Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang dasar-dasar pemrograman Java, kali ini saya akan membahas tentang praktik atau contoh dari abstrak class. Untuk teori dari abstrak class sudah saya jelaskan di video saya di playlist yang lain, yaitu Object Oriented Programming. Kalau kalian belum menonton video tersebut, saya sarankan untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Linknya sudah saya siapkan di description box di bawah. Sekarang ayo kita ke contoh penerapan tentang abstrak class. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang abstrak class. Dalam konsepnya, abstrak class ini adalah sebuah kelas yang mempunyai beberapa metode yang berupa abstrak method. Abstrak method ini adalah metode yang tidak didefinisikan action-nya itu apa yang yang terjadi pada metode tersebut ya. Di dalam abstrak class ini kita akan juga memakai konsep dari inheritance ya. Jadi yang namanya abstrak class itu biasanya berada di kelas parent dan yang nanti akan mengimplementasikan metode abstraknya adalah kelas child-nya. Di sini saya punya satu project yang namanya abstract class. Saya punya satu package juga untuk project ini. Saya punya beberapa kelas di sini. Saya punya main yang namanya abstract class. Saya punya abstract class yang namanya bentuk. Kalau kalian lihat di sini icon dari kelas abstrak itu bentuknya berbeda dari kelas yang biasa ya. Di sini tidak ada warnanya, tetapi abstrak class itu ada warna-warnanya. Setelah itu saya juga punya lingkaran dan persegi panjang. Kelas lingkaran dan persegi panjang ini adalah kelas yang akan mengimplementasikan metode abstrak yang ada di kelas bentuk ya. Kita mulai dari kelas bentuk dulu. Nah, kelas bentuk ini adalah kelas abstrak. Bagaimana caranya kalian membuat kelas abstrak? Nah, kalian tambahkan saja kata kunci abstrak di sini. Kalau di awal itu pasti seperti ini ya. Kalau kita buat file dengan kelas bentuk pasti seperti ini. Kita tambahkan saja di sini abstrak secara manual. Nanti dia akan langsung berubah menjadi kelas abstrak. Yang harus ada di kelas abstrak adalah beberapa metode yang abstrak juga. Bagaimana caranya kita buat metode abstrak? Kita tulis kata kunci abstrak setelah modifiernya dan sebelum tipe datanya. Ya, jadi public abstract double nama metode, public abstract double nama metode. Oke, bedanya di sini adalah ini langsung titik 2 ya, langsung selesai. Tidak ada lagi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti metode biasa cetak yang saya contohkan di sini. Metode cetak ini adalah metode biasa, bukan metode abstrak, makanya action di dalam metode itu harus didefinisikan dalam metode tersebut ya. Nah, jadi di dalam abstract class yang perlu kalian perhatikan adalah ada beberapa metode yang bentuknya abstrak, tetapi ada juga metode yang bentuknya tidak abstrak. Kalau misalnya semua metodenya adalah abstrak, itu nanti jadinya adalah interface ya. Karena ini abstract class, berarti ada beberapa metode yang abstrak dan ada beberapa metode juga yang tidak abstrak. Bagaimana implementasinya? Implementasinya saya punya dua kelas yang mengimplementasikan kelas bentuk, yaitu kelas persegi panjang dan kelas lingkaran ini ya. Caranya adalah setelah kata persegi panjang kita tambahkan extends bentuk. Ini saat awal kita membuat kelas pasti seperti ini ya, public class persegi panjang. Kita tambahkan secara manual saja semua. Extends spasi nama kelasnya. Nah, itu sudah langsung ini kelasnya akan mengimplementasikan metode abstrak yang ada di kelas abstraknya. Oke, di sini saya punya konstruktor untuk persegi panjang. Oke.
konsepnya masih overriding juga ya, karena nama metodenya sama dan juga parameternya sama. Actionnya jelas berbeda karena di kelas abstraknya di sini nggak didefinisikan ya apa yang harusnya dia lakukan. Oke, di kelas persegi panjang ini luasnya adalah panjang kali lebar. Setelah itu dikembalikan nilai dari luasnya. Di sini yang kedua adalah menghitung keliling. Rumusnya adalah seperti ini untuk persegi panjang. Ini juga ada tanda override-nya. Oke, kalau kita sudah mengimplementasikan semua metode, berarti tidak akan ada error di program atau kode untuk kelas persegi panjang. Jika belum semuanya kita implementasikan, nanti akan diminta oleh IDE kalian untuk mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada di kelas abstrak. Oke. Untuk lingkaran ini berbeda dengan persegi panjang. Di sini saya juga punya konstruktor untuk lingkaran. Saya punya dua metode yang tadinya bentuknya abstrak di kelas abstraknya. Di sini saya sesuaikan dengan apa yang menjadi rumus luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Jadi isi dari metode di kelas persegi panjang dan kelas lingkaran ini berbeda ya. Oke, bagaimana memanggilnya di main class itu sama aja ya. Jadi yang berbeda adalah di kelas abstraknya di sini tidak ada implementasinya sama sekali dan harus diimplementasikan di kelas yang mengimplementasikan kelas dari abstrak kelasnya ya. Oke, ini dia contohnya. Saya membuat dua objek di sini, persegi satu untuk persegi, lingkaran satu untuk lingkaran ya. Langsung diisi parameternya dengan panjang dan lebar untuk persegi, untuk lingkaran langsung diisi dengan radiusnya. Saya akan mengisi variabel luas persegi langsung dengan memanggil metode hitung luas untuk persegi. Keliling persegi saya panggil metode hitung keliling untuk persegi ya. Untuk lingkaran saya akan memanggil luas lingkaran, saya akan memanggil metode hitung luas untuk kelas lingkaran, dan keliling lingkaran saya memanggil hitung keliling lingkaran untuk kelas lingkarannya. Yang dicetak adalah luas persegi dan keliling persegi. Di sini luas lingkaran dan keliling lingkaran. Metode cetak yang digunakan itu adalah metode cetak yang ada di kelas parent-nya. Jadi semua anaknya bisa mengakses ya. Apa yang di-print? Yang di-print yang terlihat adalah ini saja. Persegi 1 cetak isinya luas persegi dan keliling persegi. Lingkaran 1 cetak isinya adalah luas lingkaran dan keliling lingkaran. Ini sesuai dengan apa yang kita masukkan parameternya di sini ya. Luas bangun adalah 60 dan keliling bangun adalah 32, itu untuk persegi ya. Luas bangun adalah 78,5 dan keliling bangun adalah 31,4, itu adalah untuk lingkaran. Oke, itu dia untuk penjelasan dari abstrak class. Secara singkat, abstrak class itu adalah kelas dengan metode yang tidak ada implementasinya, abstrak ya, dan implementasi dari metode tersebut harus diimplementasikan di kelas anak atau kelas yang mengimplementasikan kelas abstrak tersebut. Oke, itu dia materi tentang abstract class. Nah, kalau kalian sudah menonton teori tentang object oriented programming, setelah abstract class itu materi saya adalah tentang interface. Begitu juga dengan video selanjutnya dari playlist dasar-dasar bahasa Java. Selanjutnya saya akan mencontohkan tentang penerapan dari interface. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.